Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mulai renungan-renungan setiap hari dari Injil Matius 13 tentang penabur. Mungkin saudara berkata, oh ini masa COVID-19, ini adalah masa untuk menuai. Tapi sebelum saudara akan menuai, saudara harus mempersiapkan tanah di mana saudara akan menabur. Dari hasil menabur, baru saudara akan menuai. Jadi pertama, saya mau membersihkan lokasi di mana saya akan menanam. Jadi rumput-rumput saya harus bersihkan dulu. Nah, setelah saya sudah membersihkan tempatnya di mana saya mau menabur, saya harus menggali tanah supaya tanahnya itu siap untuk menerima benihnya. Nah, saudara-saudara, tempatnya ini adalah jiwa yang kita mau menangkap. Kedua, kita harus membersihkan semua halangan-halangan untuk kita membawa Kristus kepada orang itu. Kita harus bersihkan. Ketiga, kita harus membuat penggalian tanah, mempersiapkan tanah supaya nanti dia siap untuk menerima firman. Jadi kita menggali dan menggali sampai tanahnya lunak. Berikut, kita harus mengambil air. Ini boleh disebut menyiram dengan doa dan kasih Kristus supaya orang ini dapat diisi dengan baik firman maupun kuasa Roh Kudus. We are filling the holes with water. Nah, saudara-saudara, setelah pilih orang yang saudara mau doakan dan mempersiapkan, siram dengan air, banyak berdoa. Nanti besok kita belajar prinsip yang baru. Selamat datang ke sesi yang kedua tentang penabur. Kemarin kita sudah melihat di luar pada waktu kami sedang mempersiapkan tanah. Tanah itu berbicara tentang seorang yang kita mau kenalkan kepada Yesus. Nah, dalam Matius 13 dan ayat 3 dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, hari ini saya ingin menimbulkan satu pertanyaan yang baru, yaitu apa bedanya penabur dan penghambur. Karena kalau kita melihat di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menabur firman, benih firman itu ke dalam tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah di antara semak berduri, dan tanah yang baik. Mengapakah seorang penabur akan menaburkan benih di dalam jalan atau pinggir jalan atau tanah berbatu atau di dalam semak berduri? Padahal kalau kita menyelidiki di dalam perumpamaan ini, penabur ini ternyata penabur yang sangat memberi kesempatan kepada semua untuk menerima benih firman Allah. Kita sudah tahu dan kita akan melihat di dalam sesi-sesi berikut bahwa tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang di semak duri itu adalah tanah yang tidak baik atau subur untuk menghasilkan buah. Kenapakah penabur menaburkan di tempat-tempat itu? Kalau saudara selidiki di dalam ayat-ayat berikut, memang dikatakan bahwa benih itu ditabur di tempat-tempat itu, bukan hanya dihambur. Ternyata bahwa penabur ini mempunyai hati untuk memberi kesempatan kepada setiap orang. Injil harus dibagikan kepada semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Dari seorang penabur yang baik akan mempersiapkan benih yang dia dapat taburkan, yang dapat memberi kesempatan kepada setiap orang untuk percaya kepada Yesus tanpa terkecuali. Jadi jangan kita membanding-bandingkan, tapi kita mempunyai kasih seperti Yesus dan kita akan menabur
menabur di pinggir jalan, menabur di antara tanah berbatu, menabur di dalam tanah yang ada semak berduri, dan tentu saja kita mau juga menabur di tanah yang subur dan baik. Sampai besok, dan kita akan melanjutkan pelajaran ini. Shalom saudara-saudara. Ini adalah pelajaran yang ketiga tentang penabur. Dan hari ini kita berada di depan Abba House. Dan Ibu Enet sebagai penabur yang membantu saya, yang akan menaburkan benih. Ini adalah benih-benih yang Ibu Enet akan taburkan supaya kita boleh melihat prinsip penabur. Dalam Injil Matius pasal 3 dan ayat yang keempat, dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat yang kelima, dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu dalam ayat yang ketujuh dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, setelah sudah ditanam dan mulai bertumbuh dan dia mulai berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, tentu yang kita cari 100 kali lipat. Ternyata di buah arah, buahnya sudah mulai berlimpah-limpah. Rupanya bukan hanya 30 kali ganda atau 60 kali ganda, tapi ini nanti akan berhasil sampai 100 kali ganda. Nah, saudara-saudara, pada akhir pelajaran hari ini, saya ingin saudara memeriksa kembali ayat-ayat di dalam Matius 13 tentang penabur. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin, kita harus membedakan di antara penabur dan penghambur. Di sini kita melihat penabur keluar dan dia menabur di 4 jenis tanah. Tetapi kalau saudara perhatikan bahasanya, dikatakan ada yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan, ada yang jatuh di dalam batu-batu, ada yang jatuh di antara semak berduri. Tapi saudara-saudara, kita mau melihat lebih jauh apa yang menjadi maksud di dalam semuanya itu di dalam pelajaran besok. Tuhan Yesus memberkati. Datang di renungan yang keempat tentang penabur. Kita sedang melihat di dalam Injil Matius 13, mulai dari ayat 3 ke atas. Dan beberapa hari yang lalu ini saya sudah bertanya tentang perbedaan penabur dan menghambur. Penabur kita sudah tahu, dia menabur persis di tempat dia mau benih itu masuk. Penghambur, dia seperti orang yang cuma menghambur, dia lempar di sana dan sepertinya tidak terlalu perhatikan. Tentu kita ingin seorang petani menjadi penabur daripada penghambur. Tetapi kita sudah melihat di dalam yang dilakukan Yesus, dia sebagai penabur, tetapi seperti menghambur. Karena dia lempar-lempar benih itu, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di antara batu-batu, ada yang jatuh di antara semak berduri, dan hanya sebagian yang jatuh di tanah yang baik. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Matius 13 ini, pada waktu Yesus memberi penjelasannya, dia berkata kepada mereka, nah kita lihat ini, di dalam melihat arti dari penabur dan penghambur, menjadi jelas mulai dari ayat yang ke-18.
Karena di sini dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi ini yang saya ingin saudara belajar lewat mentoring ini, renungan ini. Kita meneliti apa yang dikatakan di dalam firman. Karena di situ ada rahasia-rahasia yang kita dapat pelajari. Dan perhatikan di sini, mulai dari ayat 19, dijelaskan tentang mereka-mereka di mana tanah yang tidak subur, tapi jatuh benih di situ. Padahal bukan jatuh sembarangan. Sebab dikatakan dalam ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi sama dengan yang di antara batu-batu, di antara semak-semak, dan juga di dalam tanah yang baik. Ditaburkan. Berarti Yesus sengaja mau membawa firman-Nya, Injilnya kepada setiap orang. Walaupun hatinya keras, walaupun dia bersifat duniawi, walaupun dia adalah orang yang tidak ada hati peduli Tuhan. Tapi Yesus tetap mencintainya. Dan ini adalah satu prinsip. Ya, walaupun dia penabur, ternyata ada juga sedikit yang dihambur, supaya itu akan jatuh di antara orang-orang yang lain yang belum kenal Injil.